Baik, hari ini kita akan belajar tentang sholat duha. Sholat duha. Nah, kita baca dulu ya. Ayo membaca. Setiap hari Jumat jam 7 di sekolah mengadakan sholat duha berjamaah. Biasanya kalau di sekolah-sekolah Islam ya, itu ada kegiatan sholat duha berjamaah. Kegiatan ini bertujuan untuk selain untuk mengajarkan cara sholat duha ya, juga untuk apa? Agar menjadi kebiasaan bagi para siswa. Nah, pada awalnya anak-anak merasa agak heran ya, karena sholat duha yang katanya lebih baik dikerjakan secara munfarid atau sendiri, malah dikerjakan secara berjamaah. Nah, katanya sholat duha itu lebih baik dikerjakan sendiri. Tapi karena di sekolah ya, di sekolah tujuannya untuk apa? Untuk latihan. Jadi di sekolah biasanya dikerjakan secara bersama-sama ya. Terus Izul bertanya kepada gurunya, "Pak Guru, bukankah sholat duha itu lebih baik jika dikerjakan secara munfarid?" Munfarid itu artinya apa? Sendiri ya. Lawannya munfarid itu jamaah ya. Munfarid artinya sendiri. Sholat yang dilakukan secara munfarid artinya sholat yang dilakukan sendiri. Nah, sholat duha itu termasuk sholat yang lebih baik dikerjakan sendiri, tidak berjamaah gitu ya. Nah, kemudian si anak tadi bertanya sama gurunya, "Bukankah sholat duha itu lebih baik dikerjakan secara munfarid? Kenapa di sekolah kita dikerjakan bersama atau berjamaah?" Kemudian Pak gurunya menjawab, "Benar sekali, sholat duha memang sebaiknya dikerjakan secara sendiri. Tapi apabila dikerjakan secara berjamaah juga tidak apa-apa." Kenapa kok dikerjakan secara berjamaah di sekolah? Karena untuk mengajari anak-anak agar terbiasa melaksanakan sholat duha ya. Karena di sekolah jadi anak-anak biar bisa belajar bagaimana cara sholat duha ya, bagaimana cara membaca doa iftitah ya, khususnya bagi anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2 yang belum hafal bacaan-bacaan sholat ya. Kalau mengerjakan sholat duha secara berjamaah di sekolah, jadi nanti lama-lama akan hafal gitu ya. Jadi sholat duha itu lebih baik dikerjakan sendiri. Biasanya kalau di sekolah dikerjakannya bersama-sama, biar yang belum hafal jadi hafal, biar yang belum bisa jadi bisa. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Ketentuan sholat duha. Yang pertama, pengertian. Apakah itu yang dinamakan dengan sholat duha? Sholat duha adalah sholat sunnah. Nah, sholat duha itu tidak wajib ya. Sholat duha itu adalah sunnah, sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha itu kapan? Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik, kurang lebih panjangnya 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira jam 7 pagi ya. Waktu duha itu kira-kira mulainya jam 7 pagi sampai batasnya sampai kapan? Sampai sebelum waktu zuhur ya. Jadi kalau mau sholat duha kira-kira jam
jam 7 sampai ya mungkin jam 11 siang. Nah, itu ya. Jumlah rokaatnya berapa? Jumlah rokaat sholat duha itu paling sedikit 2 rokaat dan paling banyak 12 rokaat. Sholat duha itu dikerjakan setiap 2 rokaat salam, ya. Jadi kalau mau sholat duha 4 rokaat itu caranya tidak langsung 4 langsung gitu, enggak. Tapi gimana? Sholat dulu 2 rokaat, kemudian baca at-tahiyat, salam. Kemudian berdiri lagi, sholat lagi 2 rokaat, ya. Terus at-tahiyat, terus salam. Kalau mau nambah lagi, berdiri lagi, sholat lagi 2 rokaat, gitu. Terus sampai paling banyak berapa? 12 rokaat. Ya, jadi sholatnya 2 kali 2 kali 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat gitu ya. Nah, sholat duha itu lebih baik dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Tapi jika untuk tujuan pembelajaran di sekolah, maka boleh dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian selanjutnya hukum sholat duha. Apa tadi? Hukumnya sunnah, ya. Sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Meskipun kalau ditinggalkan tidak berdosa, tapi sunnah muakkad itu adalah sunnah yang akan mendapatkan pahala yang besar jika kita mengerjakan, ya. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan, tapi kalau ditinggalkan juga tidak berdosa, ya. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad itu sangat-sangat menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat duha karena pahalanya yang besar. Perbuatan yang hukumnya itu sunnah muakkad, ya, itu hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah. Jadi sholat duha ini termasuk sholat sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Makanya kenapa Rasulullah sangat menganjurkan untuk sholat duha, karena Rasulullah itu hampir tidak pernah meninggalkan sholat duha, sangat dianjurkan, gitu ya. Nah, tapi jika kita meninggalkan, ya, jika kita tidak sholat duha pun kita tidak berdosa. Tapi sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, sebaiknya kita merutinkan sholat duha, menjadikan sholat duha sebagai kebiasaan, gitu ya. Nah, dalil tentang sunnahnya sholat duha diantaranya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Nah, di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa sholat duha 2 rakaat itu mampu mencukupi sedekah bagi seluruh anggota badan manusia, ya, seluruh persendian manusia yang jumlahnya ada 360. Artinya hadis tersebut merupakan sebuah bukti bahwa sholat duha adalah sholat yang sangat mulia, meskipun hanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Ya, kalau membaca tasbih itu adalah sedekah, ya, membaca tahmid itu adalah sedekah, membaca tahlil adalah sedekah, dan membaca takbir adalah sedekah. Itu semua sama nilainya dengan kita melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat saja setiap hari. Itu sama dengan kita bersedekah, anggota badan kita bersedekah.
Gitu maksudnya dari hadis tadi itu ya. Nah, kemudian kita lanjut tata cara sholat duha. Gimana caranya sholat duha? Sudah pernah belum melaksanakan sholat duha? Belum. Sudah pernah lihat Umi sholat duha? Masa? Kalau pas lagi libur? Lagi libur nggak pernah lihat? Oh, paling Nazira sibuk main paling. Iya. Kalau pagi antara jam 7 sampai menjelang siang, pernah nggak lihat Umi sholat duha? Coba nanti diperhatikan ya. Besok hari apa liburnya? Sabtu sama Minggu libur. Coba nanti diperhatikan Umi sholat duha apa enggak. Ya, nanti kalau Umi tiba-tiba sholat antara jam 7 sampai jam 7 itu sudah siang belum di sana? Subuhnya jam berapa? Subuh jam berapa? Gak tahu. Mungkin antara jam 9 kali ya kalau di Jepang ya. Kalau di Indonesia jam 7. Mungkin sekitar jam 9 mungkin di sana. Ya. Antara jam itu sampai menjelang waktu duhur. Nah, kalau Umi sholat berarti itu namanya sholat duha, ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya, sholat duha itu sama. Caranya sama dengan sholat seperti biasa, ya. Niat dulu. Ya, yang jelas niat dulu. Gimana niatnya? Usolli sunnatad duha rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau dalam bahasa Indonesia gimana? Aku berniat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu ya, niatnya seperti itu. Terus yang setelah niat apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Setelah takbiratul ihram membaca nah, bersamaan dengan membaca takbir ini, Allahu Akbar ini, bersamaan dengan membaca niat di dalam hati. Nah, jadi yang tadi niat usolli tadi ya, usolli sunata duha itu dibaca sebelumnya, dibaca dengan keras, tapi nggak pakai teriak-teriak. Ya, usolli sunata duha rok'ataini lillahi ta'ala, atau bahasa Indonesia boleh. Aku berniat sholat duha karena Allah. Nah, pas takbir Allahu Akbar, di dalam hatinya juga bilang Allahu Akbar. Dalam hati bilang apa? Aku niat sholat duha. Dalam hati tapi bilangnya, ya, pas tangannya Allahu Akbar tadi. Gitu ya. Hati-hati. Nah, untuk wanita harus lebih berhati-hati ketika takbiratul ihram agar lengannya tidak terlihat saat mengangkat tangan. Nah, hati-hati apalagi kalau mukenanya kecil. Ya, kalau mukenanya kecil dan mukenanya itu enggak yang lurus ya, tapi mukenanya ada atas atau ada bawahan. Itu kalau bagi wanita harus hati-hati. Jangan sampai ketika kita mengangkat tangan seperti ini dalamnya kelihatan. Nah, ini jadi namanya apa? Auratnya terlihat. Nih ya. Ini menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah karena aurat kita terbuka. Ini ya, hati-hati ya. Kalau mukenanya udah kekecilan, sebaiknya dikasihkan adik aja. Itu ya. Nah, tadi kita kembali lagi. Setelah takbir, membaca Allahu Akbar. Terus apa? Membaca doa iftitah. Sama seperti sholat biasanya ya. Allahumma ba'id baini itu ya, dan seterusnya. Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ya. Setelah baca surat Al-Fatihah, terus membaca surat pendek. Sama ya, intinya sama seperti sholat seperti biasa. Kalau 2 rakaat berarti sama seperti sholat subuh, gitu ya. Sama persis sholat duha itu, hanya waktunya saja yang waktunya kapan? Setelah matahari
setelah matahari terbit, kira-kira panjangnya 7 hasta ya, antara jam 7 pagi kalau di Indonesia ya. Kemudian hati-hati lagi. Dalam posisi ruku, perempuan juga rentan batal sholatnya apabila memakai mukena yang potongan atas bawah mukenanya dan tidak memakai pakaian panjang dan jilbab di dalamnya. Hal ini karena aurat wanita ya dapat terlihat dari bawah ketika ruku. Nah, intinya kalau pakai mukena diusahakan mukenanya yang besar biar kalau kita mengangkat tangan itu nggak tersingkap lengannya. Itu ya. Nah, itu tadi tata cara sholat duha. Hati-hati lagi nih, hati-hati katanya. Dalam posisi sujud, jika dahi itu mana? Tahu nggak dahi itu mana? Dahi itu sini ya. Nih, batuk. Tahu batuk nggak? Dahi, bahasa Jawanya batuk. Dahi, terus hidung, telapak tangan. Itu kita harus menempel dalam posisi sujud ya. Dahi ini, dahinya sini, kemudian hidung dan telapak tangan itu harus menempel tempat sholat ya. Harus menempel tempat sholat ya. Kalau tidak menempel, maka sujudnya jadi tidak sah. Ya, hati-hati kalau sujud, dahi, hidung dan telapak tangan itu harus menempel ke tempat sholat. Karena kalau tidak menempel, terhalang oleh sesuatu benda yang bergerak bersama kita, maka sujudnya jadi tidak sah. Kesalahan lain yang biasanya dihadapi oleh perempuan, kakinya tidak tertutup. Nah, biasanya pernah lihat nggak kalau sholat di masjid gitu, sholat berjamaah, ada ibu-ibu yang ketika sujud itu kakinya kelihatan. Nah, itu juga itu hati-hati karena sholatnya jadi tidak sah karena auratnya terbuka ya. Kalau kita tahu di belakangnya boleh dibantu ditutup kakinya ya, karena kadang orang nggak merasa kalau kakinya kelihatan ya. Semua anggota badan manusia wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau kelihatan kakinya waktu sholat itu jadi sholatnya nggak sah ya, ditutupin kakinya ya. Nah, itu dia ya, intinya sama ya, intinya sama, baca tata cara sholat duha. Oke, cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan doa sesudah sholat duha. Ada doa khususnya di sholat duha. Oke, cukup dulu untuk hari ini.